Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari kehidupan yang tampak biasa. Di sebuah kota kecil di Indonesia yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pria berusia sekitar 35 tahun. Ia dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang sederhana, pendiam, dan jarang terlibat masalah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, ia sudah bersiap menjalani rutinitasnya demi menghidupi keluarga kecilnya. Pria itu bekerja sebagai kurir, mengantarkan paket dari satu rumah ke rumah lain menggunakan sepeda motor tua yang setia menemaninya bertahun-tahun. Jalanan desa yang ia lalui setiap hari menjadi saksi betapa keras ia berusaha. Debu, panas, dan hujan bukan alasan baginya untuk berhenti, karena baginya bekerja adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar. Di mata orang-orang, hidupnya terlihat lurus dan bersahaja. Ia tidak pernah pamer harta, tidak pernah berbicara tinggi, dan selalu terlihat menunduk ketika bertemu tetangga. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai contoh kepala keluarga yang bertanggung jawab, karena ia selalu pulang tepat waktu dan jarang terlihat nongkrong tanpa tujuan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersimpan di balik wajah tenangnya itu. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik rutinitas yang terlihat halal dan wajar, ia menyimpan kegelisahan yang terus tumbuh dalam diam. Sebuah kegelisahan yang kelak akan menyeretnya ke dalam kesalahan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap orang mengira hidupnya baik-baik saja. Bahkan dirinya sendiri pun sering meyakinkan bahwa semua masih terkendali. Padahal, justru dari kehidupan yang tampak biasa inilah, awal dari kehancuran perlahan-lahan dimulai, tanpa suara, tanpa peringatan, dan tanpa disadari oleh siapapun. Awal perkenalan dengan judi. Semua berawal dari rasa penasaran yang terlihat sepele. Suatu malam, setelah lelah bekerja seharian, pria itu duduk sendirian di ruang tamu rumahnya sambil memainkan ponsel. Jemarinya menggulir layar tanpa tujuan, hingga sebuah iklan permainan online muncul menawarkan hiburan cepat dengan janji keuntungan instan. Awalnya ia hanya melihat-lihat. Tidak ada niat serius. Ia membaca komentar, melihat testimoni, dan tertawa kecil melihat orang-orang yang mengaku mendapatkan uang dengan mudah. Dalam hatinya, ia berkata bahwa mencoba sekali tidak akan merugikan apapun. Lagi pula, nominal yang dipasang sangat kecil. Percobaan pertama itu terasa biasa saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan. Bahkan ketika ia menang sedikit, jantungnya justru berdebar karena senang. Uang yang masuk ke saldo digitalnya terasa seperti hadiah tak terduga, sesuatu yang datang tanpa perlu keringat dan usaha panjang. Dari situlah kebiasaan itu mulai tumbuh. Ia kembali membuka aplikasi tersebut keesokan harinya, lalu keesokan malamnya lagi. Setiap kali kalah, ia berkata bahwa itu hanya kebetulan. Setiap kali menang, ia merasa semakin percaya diri. Perlahan, waktu yang seharusnya ia gunakan untuk beristirahat atau berkumpul dengan keluarga mulai tersita. Tanpa disadari, pikirannya mulai berubah. Judi tidak lagi ia anggap sebagai permainan, melainkan sebagai peluang. Sebuah jalan pintas untuk menambah penghasilan. Ia mulai berpikir bahwa selama masih bisa mengontrol nominal, semua akan baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa kontrol itu perlahan menghilang. Inilah awal dari kesalahan besar itu. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada yang mengajarinya. Semuanya bermula dari keputusan kecil yang ia anggap tidak berarti. Keputusan yang kelak akan menyeretnya semakin jauh, hingga ia lupa di mana harus berhenti dan bagaimana caranya kembali. Nafsu yang mengalahkan akal. Seiring berjalannya waktu, permainan yang awalnya hanya ia buka sesekali kini berubah menjadi rutinitas malam. Setelah bekerja seharian, bukannya beristirahat atau berbincang dengan keluarga, ia justru lebih sering menyendiri sambil menatap layar ponsel. Dunia kecil di tangannya itu perlahan terasa lebih menarik daripada dunia nyata di sekelilingnya. Kemenangan demi kemenangan kecil membuat kepercayaan dirinya meningkat. Ia mulai menaikkan nominal taruhan, meyakini bahwa dirinya sudah memahami pola permainan.
Setiap kali menang, ada rasa puas yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia berhasil menaklukkan sesuatu. Dan setiap kali kalah, ia merasa terdorong untuk mencoba lagi demi menutup kekalahan. Tanpa disadari, batas antara kebutuhan dan keinginan mulai kabur. Uang belanja, uang tabungan, bahkan sebagian gaji yang seharusnya ia sisihkan, perlahan berpindah ke saldo permainan. Ia mulai berbohong pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa semua ini hanya sementara dan akan segera berhenti saat menang besar. Di titik ini, akalnya sebenarnya sudah memberi peringatan. Hatinya sering gelisah, tidur tidak lagi nyenyak, dan pikirannya dipenuhi hitungan-hitungannya sendiri. Namun nafsu selalu datang dengan bisikan yang lebih keras, meyakinkan bahwa satu putaran lagi bisa mengubah segalanya. Ia mulai kehilangan kendali, meski masih menyangkalnya. Setiap kekalahan terasa menyakitkan, namun setiap kemenangan membuatnya semakin terikat. Tanpa ia sadari, bukan lagi dirinya yang memainkan judi, melainkan judi yang sedang memainkan dirinya. Inilah fase ketika nafsu sepenuhnya mengalahkan akal sehat. Jalan kembali sebenarnya masih ada, tetapi ia memilih untuk terus melangkah maju, semakin jauh dari batas aman. Dan dari titik inilah, kejatuhan besar itu mulai mengambil bentuknya. Membenarkan yang salah. Seiring kebiasaan itu semakin menguasai hidupnya, pria tersebut mulai mencari cara untuk menenangkan hati yang sebenarnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali rasa bersalah muncul, ia buru-buru menutupnya dengan berbagai alasan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya soal usaha, bahwa tidak ada yang dirugikan secara langsung, dan bahwa ia tetap bekerja seperti biasa. Dalam benaknya, ia mulai mengaitkan semua yang terjadi dengan takdir. Ketika menang, ia merasa itu adalah rezeki yang memang sudah ditentukan. Ketika kalah, ia menyebutnya sebagai ujian kesabaran. Tanpa ia sadari, kalimat-kalimat itu bukanlah bentuk keimanan, melainkan cara halus untuk membenarkan perbuatan yang salah. Ia masih menjalankan ibadah sebagaimana biasa. Salat tetap dilakukan, doa tetap dipanjatkan, namun hatinya terbagi. Di satu sisi ia memohon keberkahan, di sisi lain ia masih memelihara sumber yang jelas-jelas mengundang murka. Hatinya tahu ada yang keliru, tetapi egonya menolak untuk mengakuinya. Ketika sesekali mendengar ceramah tentang harta haram dan bahaya judi, ia memilih menghindar. Jikapun mendengar, ia segera membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih buruk. Ia merasa dosanya masih ringan, seolah-olah ada tingkatan dosa yang bisa dijadikan pembenaran untuk terus melangkah. Dari sinilah kesalahan itu menjadi semakin dalam. Bukan lagi sekadar perbuatan, tetapi pola pikir. Saat hati sudah pandai membenarkan dosa, peringatan apapun akan terasa asing. Ia tidak lagi merasa takut, hanya merasa belum waktunya berhenti. Tanpa disadari, pembenaran-pembenaran inilah yang menutup pintu tobat sedikit demi sedikit. Ia masih berjalan, masih beraktivitas seperti biasa. Namun sebenarnya ia sedang melangkah menuju jurang dengan mata terbuka, yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja. Undangan ke Tanah Suci. Suatu hari, di tengah rutinitas hidup yang ia jalani tanpa banyak perubahan, datang sebuah kabar yang mengejutkan. Ia mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Kabar itu datang begitu saja, tanpa pernah ia rencanakan sebelumnya. Bagi orang-orang di sekitarnya, kabar itu terdengar seperti anugerah besar yang tidak semua orang bisa dapatkan. Keluarganya menyambut kabar tersebut dengan penuh haru. Istrinya menitikkan air mata bahagia, sementara kerabat dan tetangga mengucapkan selamat tanpa henti. Banyak yang memandangnya dengan rasa hormat, menganggapnya sebagai orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Semua itu membuat hatinya menghangat, sekaligus menumbuhkan rasa bangga yang perlahan mengaburkan kewaspadaannya. Namun di balik senyum dan ucapan syukur itu, ada kegelisahan yang diam-diam muncul di hatinya. Ia tahu betul bahwa tidak semua uang yang ia kumpulkan berasal dari jalan yang bersih. Ada bagian dari hartanya yang bersumber dari kebiasaan buruk yang selama ini ia pelihara. Kesadaran itu muncul, lalu segera ia tekan jauh ke dalam pikirannya. Alih-alih berhenti dan membersihkan diri sebelum berangkat,
ia justru mulai menenangkan hatinya dengan pemikiran yang keliru. Ia berkata bahwa umrah adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Bahwa nanti, ketika sudah berada di tanah suci, semuanya akan terasa lebih mudah. Tobat ia letakkan di masa depan, bukan di saat itu juga. Hari-hari menjelang keberangkatan dipenuhi dengan persiapan lahiriah. Ia mengurus dokumen, menyiapkan pakaian, dan mengikuti manasik umrah. Secara fisik ia tampak siap, namun hatinya masih menyimpan beban yang belum ia lepaskan. Kebiasaan lama masih berjalan, seolah tidak ada yang perlu benar-benar dihentikan. Tanpa ia sadari, kesempatan besar yang seharusnya menjadi awal perubahan justru berubah menjadi pembenaran baru. Ia merasa dirinya sudah dipilih, sudah diberi jalan, dan karena itu merasa aman. Padahal, justru pada titik inilah ujian sebenarnya sedang menunggunya. Diam-diam, tanpa tanda-tanda yang jelas. Niat tobat yang setengah hati. Menjelang hari keberangkatan, pria itu mulai sering berbicara tentang perubahan. Di depan keluarga, ia mengatakan ingin menjadi pribadi yang lebih baik sepulang dari umrah. Kalimat-kalimat itu terdengar tulus, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun di dalam hati, niat tersebut belum sepenuhnya diiringi keberanian untuk benar-benar meninggalkan kebiasaan lama. Ia merasa cukup dengan niat. Ia percaya bahwa keinginan untuk bertobat sudah bernilai kebaikan, meski langkah nyatanya belum ada. Judi online masih sesekali ia buka, meski tidak sesering dulu. Dalam pikirannya, pengurangan itu sudah menjadi tanda perubahan, tanpa menyadari bahwa dosa tidak diukur dari seberapa sering, tetapi dari keberanian untuk berhenti. Ia mulai merasa tenang setiap kali mengingat bahwa dirinya akan segera pergi ke tanah suci. Pikiran itu menjadi penenang palsu. Setiap rasa bersalah yang muncul, ia redam dengan keyakinan bahwa nanti semua akan dibersihkan di sana. Seolah-olah umrah adalah penghapus otomatis, bukan ibadah yang menuntut kejujuran hati. Dalam doa-doanya, ia mulai meminta agar diberi kemudahan untuk berubah. Namun doa itu tidak disertai tekad untuk menjauhi sumber maksiat. Ia meminta kekuatan, tetapi masih menyimpan pintu yang mengarah kembali ke kebiasaan lama. Hatinya terbelah antara keinginan untuk bersih dan rasa takut kehilangan kenikmatan dunia. Semakin dekat hari keberangkatan, semakin besar keyakinannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia merasa diberi kesempatan kedua, meski sebenarnya ia belum benar-benar meninggalkan yang pertama. Tobat yang ia rencanakan masih bersyarat, masih menunggu waktu yang ia anggap tepat. Tanpa ia sadari, niat tobat yang setengah hati inilah yang menjadi celah paling berbahaya. Karena ketika seseorang merasa sudah berniat baik, ia sering lupa bahwa niat tanpa tindakan hanyalah penundaan yang dibungkus harapan. Dan penundaan itulah yang kelak akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di hadapan Ka'bah, hari yang dinanti akhirnya tiba. Pria itu menginjakan kaki di tanah suci dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Udara terasa berbeda, langkah-langkah terasa ringan, dan hatinya dipenuhi rasa takjub. Di sekelilingnya, jamaah dari berbagai penjuru dunia bergerak dengan tujuan yang sama, membuatnya merasa kecil sekaligus istimewa. Saat pertama kali pandangannya jatuh pada Ka'bah, dadanya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca, napasnya tertahan sejenak. Ia berdiri terpaku, menatap bangunan suci itu dengan rasa kagum yang mendalam. Untuk sesaat, ia merasa sangat dekat dengan Tuhan, seolah seluruh beban hidupnya menguap begitu saja. Ia memulai tawaf bersama arus manusia yang mengelilingi Ka'bah. Langkah demi langkah ia ikuti, bibirnya bergerak melafalkan doa-doa yang ia hafal. Namun di balik doa-doa itu, masih ada permintaan duniawi yang mendominasi hatinya. Ia meminta kelancaran rezeki, keselamatan hidup, dan kemudahan urusan, sementara pengakuan atas dosa-dosanya masih ia simpan. Di tengah keramaian itu, ia merasa tenang. Terlalu tenang. Ia mengira ketenangan itu adalah tanda penerimaan. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan tanpa penyesalan bisa menjadi jebakan. Air mata yang hampir jatuh bukan berasal dari rasa takut akan dosa, melainkan dari rasa bangga telah sampai di tempat yang ia anggap sebagai puncak kesucian. Selesai tawaf, ia duduk sejenak di pelataran masjid.
Ia memandang jamaah lain yang berdoa dengan penuh tangis dan kepasrahan. Ia merasa dirinya sama seperti mereka, bahkan merasa sudah berada di jalur yang benar. Padahal, ada bagian dalam dirinya yang masih belum ia serahkan sepenuhnya. Di hadapan Ka'bah, ia merasa sudah cukup dekat untuk berubah. Namun perubahan itu masih ia tunda. Ia belum melepaskan kebiasaan yang menjadi sumber dosanya. Ia lupa bahwa berada di tempat suci tidak otomatis menyucikan hati yang masih enggan melepaskan maksiat. Momen suci itu pun berlalu. Ia meninggalkan pelataran masjid dengan perasaan puas, seolah telah melakukan cukup banyak. Tanpa ia sadari, justru di titik inilah ujian terberat menunggunya, karena setelah merasa dekat, ia akan diuji apakah benar-benar ingin berubah atau kembali pada kebiasaan lama. Maksiat di tanah suci. Usai rangkaian ibadah hari itu, pria tersebut kembali ke hotel dengan tubuh lelah namun hati yang terasa ringan. Ia merasa telah melakukan cukup banyak hal baik. Pikirannya tenang, bahkan ada rasa puas yang samar, seolah-olah semua kesalahan masa lalu sudah termaafkan hanya karena ia telah berdiri di hadapan Ka'bah. Di dalam kamar hotel yang sunyi, ia duduk di tepi ranjang sambil melepaskan alas kakinya. Suara kota Makkah terdengar samar dari kejauhan. Untuk sesaat, ia hanya diam, memandangi dinding, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tangannya meraih ponsel. Awalnya hanya untuk melihat waktu. Namun seperti kebiasaan lama yang bangkit tanpa diundang, jemarinya membuka aplikasi yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Akun judi online itu masih ada, masih aktif. Dan godaannya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia ragu, sangat ragu. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keinginan. Dalam benaknya, muncul pembenaran lama yang kembali hidup. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya sekali, bahwa setelah ini ia benar-benar akan berhenti. Ia lupa bahwa kalimat itu sudah terlalu sering ia ucapkan. Dengan napas berat, ia menekan tombol taruhan. Detik-detik berikutnya terasa panjang. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut kepada Allah, melainkan karena berharap menang. Di tanah yang paling suci, ia kembali melakukan maksiat yang paling ia sembunyikan. Tidak ada petir, tidak ada suara keras. Semua terlihat biasa saja. Namun pada saat itulah, keputusan paling fatal dalam hidupnya telah ia buat. Maksiat yang ia lakukan di tempat suci itu menjadi puncak dari seluruh kesalahan yang selama ini ia rawat. Ia tidak tahu bahwa waktu hampir habis. Ia tidak menyadari bahwa kesempatan untuk bertobat telah berada di ujungnya. Malam itu, di kamar hotel yang tampak tenang, keputusan kecil yang ia anggap sepele justru menjadi penutup dari seluruh perjalanan hidupnya. Azab kontan. Malam itu berjalan seperti malam-malam lain di kota Makkah. Tidak ada tanda aneh, tidak ada suara menggelegar, tidak ada mimpi buruk yang datang lebih dulu. Pria itu masih duduk di dalam kamar hotel, menatap layar ponsel dengan sisa harap yang belum padam, seolah semuanya masih berada dalam kendalinya. Beberapa saat kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dadanya terasa berat, napasnya tidak lagi seleluasa sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya kelelahan setelah seharian beribadah. Namun rasa sesak itu justru semakin kuat. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Jantungnya berdegup tidak beraturan, semakin cepat, semakin menyesakan. Ia mencoba berdiri dari tempat duduknya, namun kakinya terasa lemas, seolah kehilangan tenaga. Dalam kepanikannya, pandangannya mulai berkunang-kunang. Di saat itulah kesadaran menghantamnya. Ia ingin beristighfar, ingin memohon ampun, ingin menarik kembali semua keputusan yang telah ia buat. Namun lidahnya terasa keluh, bibirnya gemetar tanpa suara. Kalimat yang selama ini mudah ia ucapkan, kini terasa begitu jauh. Tubuhnya ambruk ke lantai kamar hotel. Suara benda jatuh terdengar pelan, lalu sunyi. Ponsel yang masih menyala terlepas dari genggamannya. Layarnya menampilkan sisa permainan yang belum sempat ia tutup.
Tidak ada siapapun di kamar itu selain dirinya dan waktu yang terus berjalan. Dalam hitungan menit, napasnya melemah. Detak jantungnya melambat, lalu berhenti. Di tanah suci, di tempat yang diimpikan jutaan manusia, ia menghembuskan napas terakhirnya. Bukan dalam sujud, bukan dalam doa, melainkan dalam keadaan lalai. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada penundaan. Azab itu datang tanpa aba-aba, menutup hidupnya tepat di saat ia merasa masih punya waktu. Malam itu menjadi saksi bahwa kematian tidak menunggu kesiapan, dan ampunan tidak datang pada hati yang terus menunda. Kematian tanpa tobat. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat. Di pagi hari yang masih sunyi, petugas hotel menemukan tubuhnya terbaring kaku di lantai kamar. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya keheningan yang menyisakan banyak tanya, terutama bagi mereka yang baru saja melihatnya beribadah dengan wajah tenang sehari sebelumnya. Jenazahnya kemudian diurus sesuai prosedur. Tubuh yang semalam masih bernapas kini terbujur kaku, dibungkus kain kafan dengan rapi. Wajahnya terlihat tenang, seolah sedang tidur. Banyak yang berbisik, menyebut kematiannya sebagai husnul hatimah, karena ia wafat di tanah suci. Keluarganya di Indonesia menerima kabar itu dengan tangis dan duka mendalam. Istri dan anak-anaknya terpukul, sulit menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai pergi begitu cepat. Di tengah kesedihan, terselip rasa bangga karena ia wafat saat menunaikan ibadah umrah. Jenazah dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan dengan sederhana. Warga berdatangan melayat, mendoakan, dan memuji akhir hidupnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel malam itu. Tidak ada yang tahu apa yang masih tersisa di dalam hatinya ketika nyawanya dicabut. Di hadapan liang lahat, doa-doa dipanjatkan. Tanah ditimbun, nisan dipasang. Semua terlihat selesai. Namun bagi dirinya, perjalanan justru baru saja dimulai. Dunia telah menutup pintunya, sementara alam berikutnya membuka yang jauh lebih menentukan. Banyak yang mengira kematian di tempat suci adalah jaminan keselamatan. Namun tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan isi hati seseorang di detik terakhir hidupnya. Tempat yang mulia tidak otomatis memuliakan akhir, jika hati masih enggan melepaskan dosa. Kisahnya di dunia telah usai. Puji dan duka bercampur menjadi satu. Tetapi apa yang menantinya setelah ini jauh lebih sunyi, lebih sempit, dan tidak bisa dihindari. Karena kematian tanpa tobat bukanlah akhir yang indah, melainkan awal dari pertanggungjawaban. Penyesalan di alam kubur. Malam pertama di alam kubur datang tanpa bisa ditolak. Setelah semua orang meninggalkan pemakaman dan suasana kembali sunyi, dunia yang ia kenal benar-benar tertutup. Tanah yang menimbun tubuhnya terasa berat, gelap menyelimuti, dan kesunyian itu bukan seperti sunyi di dunia, melainkan sunyi yang menekan hingga ke dalam jiwa. Kuburnya terasa semakin sempit. Dinding tanah seakan mendekat, menghimpit tubuh yang tak lagi bisa bergerak. Napas yang dulu masih bisa ia tarik kini sudah tiada. Yang tersisa hanyalah kesadaran, rasa takut, dan penyesalan yang datang terlambat. Di saat itulah malaikat datang dengan pertanyaan yang tidak bisa ia hindari. Tentang siapa Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang dari mana hartanya berasal. Setiap pertanyaan terasa seperti pukulan. Jawaban yang dulu mudah ia ucapkan di dunia kini terasa berat, karena amalnya sendiri berdiri sebagai saksi. Saat ditanya tentang hartanya, ingatannya melayang pada ponsel yang sering ia genggam, pada kemenangan-kemenangan semu, dan pada maksiat yang ia lakukan bahkan di tanah suci. Saat itu ia baru benar-benar menyadari bahwa tobat yang ditunda adalah tobat yang dicuri oleh waktu. Penyesalan memenuhi seluruh ruang sempit itu. Ia ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki segalanya, ingin melepaskan satu kebiasaan yang dulu ia anggap sepele. Namun tidak ada jalan kembali. Pintu dunia telah tertutup rapat, sementara pintu penyesalan terbuka tanpa memberi manfaat. Di sanalah ia memahami satu hal yang selama ini ia abaikan. Bahwa ibadah tidak menutupi dosa yang terus dipelihara. Bahwa tanah suci bukan tempat bermain maksiat.
dan bahwa azab Allah tidak menunggu seseorang merasa siap. Kisah ini bukan tentang kematian di tempat mulia, melainkan tentang hati yang lalai. Sebuah peringatan bahwa siapapun bisa terlihat baik di mata manusia, namun hanya kejujuran dan tobat yang menentukan keselamatan di hadapan Allah. Dan bagi siapapun yang masih diberi napas hari ini, kisah ini adalah peringatan keras. Jangan menunda tobat. Jangan merasa aman. Karena ketika waktu habis, penyesalan hanya akan menjadi cerita sunyi di alam yang tak lagi mengenal kata kesempatan.